Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apakah semuanya hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ibu minta ketua kelas untuk menyiapkan terlebih dahulu dan juga memimpin doa. Baiklah, ketua kelas silahkan. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, dan pembelajaran ke-1. Nah, coba anak-anak ibu lihat keluar jendela. Apakah yang anak-anak ibu bisa temukan? Nah, ya, ada matahari, ada tumbuhan, ada hewan, ada air, dan ada udara. Nah, semua yang anak-anak ibu sebutkan tadi, itu semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, semua benda tersebut menghasilkan energi dan juga dapat bermanfaat bagi manusia. Nah, di sini ibu memiliki gambar ilustrasi. Nah, ibu akan membacakan gambar ilustrasi ini. Coba anak-anak ibu semua simak ya. Saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Siti lemas dan tidak bertenaga. Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring. Sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian, Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Nah, ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu. Ayo, siapa yang tahu kenapa Siti lemas dan hampir jatuh? Ada yang tahu? Nah, Siti lemas dan hampir jatuh yaitu karena sebelum berangkat ke sekolah Siti tidak sarapan. Nah, oleh karena itu tubuhnya menjadi lemas dan tidak bertenaga. Jika Siti sarapan sebelum berangkat ke sekolah, maka tubuhnya akan bertenaga dan juga dapat menghasilkan energi. Nah, oleh sebab itu penting sekali bagi kita sebelum melakukan aktivitas, alangkah baiknya kita sarapan terlebih dahulu agar tubuh dapat bertenaga dan dapat menghasilkan energi. Nah, di dalam buku tematik terdapat teks yang berjudul Matahari Sumber Energi Terbesar. Nah, ayo kita baca bersama. Matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia yaitu terdapat di Kabupaten Karangasem di Bali. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, siapa yang bisa menyimpulkan isi dari teks tersebut? Ada yang bisa? Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Dan matahari dapat menghasilkan energi cahaya dan panas. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi, seperti air dan udara. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan.
makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga merupakan sumber energi. Dengan adanya matahari, maka tumbuhan dapat berfotosintesis. Nah, Ibu mempunyai video tentang proses fotosintesis. Silahkan anak-anak Ibu amati dengan seksama. Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi atau nutrisi dengan memanfaatkan cahaya matahari, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun. Batang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun untuk proses fotosintesis. Akar berfungsi untuk menyerap air yang mengandung unsur hara dan mineral dari dalam tanah. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Di dalam daun, terdapat sel daun atau tumbuhan yang mengandung kloroplas. Di dalamnya terdapat klorofil yang berperan penting bagi proses fotosintesis. Kemudian, ada granum yang tersusun dari kumpulan tetakoid. Dalam proses reaksinya, fotosintesis dibagi menjadi dua. Reaksi terang, yaitu reaksi fotosintesis di mana klorofil mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang membutuhkan cahaya, karena itu harus terjadi di siang hari. Reaksi gelap, yaitu reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya. Pada reaksi gelap ini terjadi proses pembentukan karbohidrat melalui pengubahan karbon dioksida dan air. Proses fotosintesis dimulai dari cahaya mencapai sel-sel daun yang mengandung zat hijau daun. Daun menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut menyebar di antara sel-sel daun. Akan menyerap air yang dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis. Air tersebut mengalir dari akar menuju batang, kemudian ke daun. Molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan hidrogen. Molekul hidrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida membentuk glukosa, dan hasil fotosintesis yang berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan dan oksigen yang akan dilepas ke udara. Proses fotosintesis dapat diuraikan menjadi air ditambah karbon dioksida masuk ke kloroplas dengan bantuan cahaya menghasilkan glukosa dan oksigen. Adapun reaksi kimia fotosintesis yaitu 6H2O tambah 6CO2 menjadi C6H12O6 tambah 6O2. Setelah melihat video tadi, siapa yang tahu apa itu fotosintesis? Ya, ada yang tahu? Ya, fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi. Dengan bantuan apa? Ya, dengan bantuan cahaya matahari. Terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun. Siapa yang tahu apa itu zat hijau daun? Ya, zat hijau daun disebut juga dengan klorofil. Nah, bagian tumbuhan apa saja yang terdapat pada proses fotosintesis? Ya, yaitu ada akar, ada batang, dan juga ada daun. Nah, fungsi dari akar yaitu menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, fungsi batang yaitu sebagai pengangkut air dari akar ke daun, dan fungsi daun yaitu sebagai tempat fotosintesis. Matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Ungkapan syukur dapat ditunjukkan melalui sebuah syair lagu. Melalui lagu, kita dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa saja. Seperti lagu berikut ini yang mengungkapkan rasa sukacita dan syukur kita atas adanya matahari sebagai sumber energi.
coba cermati lagu pada bait pertama dan bait kedua. Adakah perbedaan rasa pada saat menyanyikannya? Ya, tidak ada perbedaan rasa pada saat menyanyikannya karena iramanya yang sama. Nah, selanjutnya bandingkan dengan bait ketiga. Adakah perbedaannya? Ya, bait ketiga lagu tersebut memiliki perbedaan irama dengan bait pertama dan bait kedua. Nah, untuk membuktikan matahari adalah sumber energi panas, maka Ibu mempunyai video pengamatan energi panas matahari berupa kaca pembesar dan kertas. Nah, setelah anak-anak Ibu melihat video tadi, apakah yang bisa anak-anak Ibu simpulkan? Ya, benar. Cahaya matahari tidak langsung membakar kertas, akan tetapi butuh waktu yang lama agar kertas dapat benar-benar terbakar. Nah, sekarang Ibu memiliki pertanyaan untuk anak-anak Ibu. Silahkan kerjakan pertanyaan yang akan Ibu berikan di buku latihan ya. Sudah selesai menjawab pertanyaannya? Baiklah, kalau sudah selesai silahkan kumpulkan bukunya. Nah, siapa yang tahu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang tahu? Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Dengan adanya matahari, tumbuhan dapat berfotosintesis. Matahari sebagai sumber energi panas juga memiliki manfaat, yaitu sebagai tenaga listrik dan menjemur pakaian. Jika pakaian basah, maka dengan adanya matahari, maka lama-kelamaan pakaian yang kita jemur di bawah terik matahari akan kering. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa pelajaran hari ini diulang kembali di rumah ya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk menyiapkan dan juga berdoa bersama. Apabila Ibu ada kesalahan, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.